Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, apa yang dibaca orang yang bersin? Apa yang harus dibaca orang yang mendengar tahmid orang bersin? Dan apa pula yang harus dijawab oleh yang bersin? Semua teringkas dalam sabda Nabi SAW. Apabila salah seorang kamu bersin, hendaknya ia mengucapkan Alhamdulillah. Dan hendaknya saudaranya atau sahabatnya mengucapkan kepadanya Yarhamukallah. Maka apabila ia mengucapkan Yarhamukallah kepadanya, hendaknya ia mengucapkan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bersin merupakan nikmat dari Allah bagi seseorang. Dengan bersin, Allah memberikan banyak manfaat bagi seseorang dan menghindarkan dari berbagai bahaya yang mengancam kesehatannya. Juga keberadaannya menjadi pertanda berjalannya metabolisme tubuh, berfungsinya organ, dan vitalitas badan. Dr. Michael Roizen, Wellness Officer Cleveland Clinics, menegaskan, bersin merupakan kegiatan yang positif karena berfungsi membersihkan rongga antara hidung, mulut, dan tenggorokan. Dalam syarah Riyadhus Shalihin disebutkan, bersin dapat menggiatkan otak dan meringankan tubuh. Bersin juga dapat menjernihkan ruhani dan menguatkan fungsi indera manusia. Ibnul Qayyim menjelaskan, bersin dapat mengeluarkan uap dari dalam otak yang jika dibiarkan akan berbahaya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka jika salah seorang kalian bersin dan memuji Allah, wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya agar mendoakannya, Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itulah, setelah mendapatkan nikmat bersin, seseorang dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Dan syukur ini diwujudkan dengan bertahmid, membaca Alhamdulillah, sebagaimana dianjurkan oleh Nabi SAW. Membaca Alhamdulillah ini oleh sebagian ulama dihukumi wajib. Namun Imam Nawawi berpendapat berbeda. Membaca hamdalah adalah sunnah. Lalu bagaimana pula hukum mendoakan orang yang mengucapkan hamdalah setelah bersin? Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Burdah, ia berkata, aku pernah masuk menemui Abu Musa. Saat itu ia berada di rumah anak perempuan Fadl bin Abbas. Tiba-tiba aku bersin, tapi ia tidak bertashmid, tidak mendoakan kepadaku. Akan tetapi saat wanita itu bersin, ia bertashmid, mendoakannya. Kemudian Abu Burdah pulang menemui ibunya dan menceritakan kejadian itu. Maka saat Abu Musa datang kepada ibunya, ia menanyakan hal itu seraya berkata, anakku bersin di sampingmu, tapi engkau tidak bertashmid mendoakan kepadanya. Sementara dia, bintu Fadl, bersin, tapi engkau malah bertashmid mendoakannya. Maka Abu Musa menjawab, sesungguhnya anakmu bersin dan ia tidak memuji Allah, tidak membaca Alhamdulillah, maka aku tidak bertashmid atau mendoakannya. Sementara dia bintu Al-Fadl bersin dan ia memuji Allah, maka aku bertashmid kepadanya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kalian bersin dan memuji Allah, maka bertashmidlah kepadanya. Dan jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah bertashmid atau mendoakan untuknya. Hadis ini sangat jelas menerangkan perintah tashmid atau mendoakan apabila orang yang bersin memuji Allah. Hadis ini juga sekaligus larangan yang jelas mengucapkan tashmid atau mendoakan apabila yang bersin tidak memuji Allah. Maka makruh mengucapkan tashmid atau mendoakan kepadanya apabila ia tidak memuji Allah. Lalu bagaimana jika seseorang bersin saat sholat? Apakah juga tetap disyariatkan untuk memuji Allah mengucapkan Alhamdulillah? Apakah jika mengucapkannya bisa membatalkan sholat karena telah mengucapkan kata-kata lain selain bacaan sholat? Siapa yang bersin saat sholat, maka tetap disyariatkan baginya untuk bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beda sholat fardu ataupun sunnah. Inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hanya saja terjadi perbedaan di antara mereka. Apakah harus dikeraskan atau dipelankan?
Pendapat sahih dari pendapat para ulama dan mazhab Ahmad tetap dikeraskan, tetapi sekedar untuk bisa didengar dirinya sendiri supaya tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Hal ini ditunjukkan oleh keumuman hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang kamu bersin, hendaknya ia mengucapkan Alhamdulillah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hal ini dikuatkan lagi dengan hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah sholat di belakang Rasulullah SAW. Tiba-tiba aku bersin. Lalu aku berkata, Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu Rabbuna wa yaradha. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi di dalamnya, sebagaimana yang dicintai dan diridhoi oleh Tuhan kami. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, beliau bertanya, siapa yang berbicara barusan di dalam sholat? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasul bertanya untuk kedua kalinya, siapa yang berbicara barusan di dalam sholat? Lalu Rifa'ah menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, demi diriku yang berada di tangannya, lebih dari 30 malaikat telah mengelilinginya, dan di antara mereka ada yang naik ke atas karena bacaan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Nabi SAW menetapkannya dan tidak mengingkarinya, sehingga hal itu menunjukkan disyariatkannya membaca tahmid saat bersin di dalam sholat. Jika mengucapkan hamdalah saat bersin dalam sholat disyariatkan, lalu bagaimana dengan orang yang mendengarnya? Apakah juga disyariatkan untuk membalasnya atau mendoakannya dengan membaca tashmid atau membaca yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu? Orang yang mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin dalam sholat tidak disyariatkan untuk membalasnya dengan doa yarhamukallah. Karena tashmid atau mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, termasuk dari perkataan atau perbincangan manusia. Tidak boleh diucapkan dalam sholat. Nabi SAW telah mengingkari orang yang mengucapkan tashmid atau mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang bersin dalam sholat. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada di dalamnya perkataan manusia. Yang boleh adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i. Imam Nawawi dalam syarah Muslim mengatakan diharamkannya berbicara dalam sholat, baik karena satu keperluan atau selainnya. Sama saja untuk kebaikan sholat atau selainnya. Jika butuh untuk mengingatkan atau izin untuk masuk dan semisalnya, maka bertasbih bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi perempuan. Ini adalah mazhab kami, mazhab Malik dan Abu Hanifah radhiyallahu anhum, serta mazhab jumhur atau mayoritas ulama dari generasi terdahulu atau yang kemudian. Pemirsa khazanah, salah satu keistimewaan hari Jumat karena di dalamnya terdapat sholat Jumat. Sholat Jumat harus dikerjakan secara berjamaah dan diawali dengan khutbah. Bahkan para malaikat ketika imam naik mimbar akan menutup buku catatannya guna mendengarkan khutbah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maka apabila imam telah keluar dan memulai khutbah, malaikat hadir dan ikut mendengarkan zikir, khutbah, muttafaq alaih. Para malaikat menutup buku catatan mereka dan tidak mencatat tambahan pahala bagi orang-orang yang datang dan masuk ke masjid setelah khotib naik mimbar. Rasulullah SAW bersabda, apabila hari Jumat tiba, pada pintu-pintu masjid terdapat para malaikat yang mencatat urutan orang datang. Yang pertama dicatat pertama. Jika imam duduk, mereka pun menutup buku catatan dan ikut mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama menjelaskan maksud yang pertama dalam hadis ini adalah sejak naiknya matahari. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Ghalib, Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, para malaikat duduk pada hari Jumat di depan pintu masjid dengan membawa buku catatan untuk mencatat orang-orang yang masuk masjid. Jika imam keluar dari rumahnya untuk sholat Jumat, maka buku catatan itu dilipat. Kemudian Abu Ghalib bertanya, wahai Abu Umamah, bukankah orang yang datang sesudah imam keluar mendapat Jumat? Ia menjawab, tentu, tetapi ia tidak termasuk golongan yang dicatat dalam buku catatan. Maka kondisi terbaik ketika imam menyampaikan khutbah Jumat adalah diam
dan mendengarkan dengan seksama. Tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa memalingkan konsentrasi dari mendengarkan khutbah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu lalu memperbagus menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat dan dilanjutkan mendengarkan dan memperhatikan khutbah, maka dia akan diberikan ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan pada hari itu sampai dengan hari Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari sesudahnya. Barang siapa bermain-main kerikil, maka sia-sialah Jumatnya. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, dalam hadis ini terdapat larangan memegang-megang kerikil dan lainnya dari hal yang tak berguna pada waktu khutbah. Di dalamnya terdapat isyarat agar menghadapkan hati dan anggota badan untuk mendengarkan khutbah. Sedangkan makna lagha, perbuatan sia-sia, adalah perbuatan batil yang tercela dan hilang pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau berkata pada temanmu pada hari Jumat, diamlah sewaktu imam berkhutbah, berarti kamu telah berbuat sia-sia. Muttafaq alaih. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, dalam hadis ini Nabi SAW telah menetapkan bahwa memerintahkan diam saat khutbah adalah bentuk lahwun atau perbuatan sia-sia, walaupun bentuknya perintah yang baik dan melarang dari yang munkar. Hadis ini juga menunjukkan bahwa setiap perkataan yang mengganggu dari mendengarkan khutbah hukumnya lahwun atau perbuatan sia-sia. Bahkan dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, siapa yang berbicara pada hari Jumat padahal imam sedang berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal, dan orang berkata kepada saudaranya, diamlah, tidak ada Jumat baginya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan, maksud dari penyerupaan orang yang berbicara saat imam berkhutbah dengan keledai yang membawa kitab yang tebal-tebal adalah karena dia tidak mendapat manfaat yang besar, padahal dia telah susah-susah datang dan capek untuk sampai ke masjid. Sedangkan makna tidak ada Jumatan baginya berarti dia tidak mendapatkan Jumat secara sempurna. Nilai sholat Jumatnya seperti sholat zuhur. Akan tetapi fenomena yang banyak terjadi di masjid-masjid adalah saat khutbah berlangsung ada edaran kotak amal, sehingga mau tidak mau setiap jamaah yang tengah mendengar khutbah ikut menggeser dan memasukkan tangan ke kantong dan memasukkan uang ke kotak. Artinya saat khutbah berlangsung ada aktivitas. Apakah yang demikian ini berakibat pada batalnya sholat Jumat atau bagaimana? Sangat jelas sikap yang harus dilakukan oleh jamaah Jumat hendaknya diam dan mendengarkan khutbah yang disampaikan imam dengan seksama, sehingga dia bisa mengambil manfaat dari khutbah yang disampaikan. Jangan dia berbicara kepada kawannya atau melakukan perbuatan yang bisa mengganggu dari mendengarkan dan memperhatikan khutbah. Dalam hal ini jika ada kotak amal yang digeser dari jamaah ke jamaah, tentu hal ini sudah mengganggu dan merupakan perbuatan sia-sia karena melakukan kegiatan yang menyibukkan dari memperhatikan khutbah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengusap-usap kerikil, maka ia telah melakukan yang sia-sia. Jika sekedar mengusap-usap kerikil atau tikarnya saja saat khutbah berlangsung dinilai sia-sia, lalu bagaimana dengan mengedarkan kotak infak atau sibuk memindahkan atau menjalankannya ke sampingnya? Lalu bagaimana juga dengan kondisi orang yang sibuk mengambil uang di sakunya, mengeluarkannya, lalu memasukkan ke kotak amal? Tentu jauh lebih dianggap sia-sia. Jadi, memutar kotak amal pada saat sholat Jumat di saat imam berkhutbah, hukumnya tidak boleh, karena mengganggu seseorang dari mendengarkan dan memperhatikan khutbah. Akibatnya, orang yang melakukan kesalahan ini akan kehilangan keutamaan sholat Jumat. Bisa-bisa ibadah Jumatnya seperti melaksanakan sholat zuhur. Sebaiknya kotak amal diletakkan di samping pintu masjid, sehingga setiap orang yang ingin bersedekah bisa memanfaatkannya, baik sebelum khutbah dimulai atau sesudah sholat. Pemirsa khazanah, suatu ketika Rasul SAW bersumpah hingga 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab,
orang yang tetangganya tidak tentram dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah ucapan Nabi ini. Perintah agar tidak menyakiti tetangga diawali dengan sumpah, bahkan diucapkan sampai 3 kali. Artinya menjaga perasaan tetangga merupakan masalah yang luar biasa dan amat sangat penting. Nabi bahkan mengaitkannya dalam sumpahnya dengan iman. Masalah tetangga ini bukan main-main. Orang yang menyakiti tetangga itu bukan orang yang beriman. Rasul SAW sendiri bahkan karena seringnya malaikat Jibril berpesan agar berbuat baik pada tetangga sampai beliau mengira tetangga akan menjadi orang yang layak mendapat warisan. Siapakah tetangga yang dimaksud Rasul SAW ini? Rasulullah SAW memang tidak menjelaskan secara khusus siapa saja yang termasuk tetangga. Beberapa ulama mencoba memberi batasan tetangga, yaitu siapa saja yang rumahnya berada dalam radius 40 rumah dari rumah kita, baik depan, belakang, atau ke samping. Ada juga yang mengartikan bahwa yang termasuk tetangga yaitu orang yang masih bisa mendengar panggilan kita dari rumahnya. Dalam konteks masa kini, khususnya di Indonesia, tempat tinggal biasanya ditempatkan dalam suatu kelompok tertentu, dan kelompok terkecil ini disebut rukun tetangga atau RT, yang biasanya terdiri dari 30 sampai 50 kepala keluarga. Apapun batasannya, tetangga adalah yang rumahnya berada di sekitar kita, dan bisa jadi berbeda RT atau beda komplek perumahan dengan kita. Semakin dekat pintu rumahnya dengan kita, semakin besar haknya terhadap kita. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan hubungan ini, sehingga Allah betul-betul berpesan dalam surat An-Nisa mengenai tetangga. Dan sembahlah Allah serta jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman seperjalanan, sepekerjaan, sesekolah, dan lain-lain. Orang yang dalam perjalanan dan lalu kehabisan bekal, hamba sahaya yang menjadi milik tangan kananmu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menggabungkan antara menyembah Allah, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan tetangga. Hal ini menjadi bukti akan pentingnya posisi tetangga dalam agama. Oleh karenanya, tetangga merupakan orang terdepan yang harus mendapatkan kebaikan dari kita. Dengan menjaga lisan dan perbuatan, tidak mencaci maki, menghina, atau merendahkan martabatnya. Juga menjaga prasangka baik. Maka kita adalah pihak yang paling bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada tetangga. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang beriman tidak akan kekenyangan, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Hadis riwayat Bukhari. Dalam aktivitas sehari-hari, tidak bisa dilepaskan dari peran tetangga. Dari sekedar bertegur sapa dan bertukar obrolan, sampai urusan pinjam-meminjam barang. Maka berbagi dengan tetangga merupakan bagian dari hak tetangga yang tidak boleh diabaikan. Berbagi ini dapat diwujudkan dalam bentuk apapun, termasuk dari hal yang kita anggap remeh. Pentingnya berbagi dengan tetangga inilah yang dipesankan Nabi kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Hai Abu Dzar, jikalau engkau memasak kuah, maka perbanyaklah kuahnya dan berbagilah dengan tetangga. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya saling memberi manfaat, tapi menjaga perasaan tetangga sangatlah diperhatikan Nabi SAW. Jangan sampai ucapan kita mengganggu dan menyakiti tetangga. Kenyamanan dan keamanan tetangga kita merupakan jaminan kesempurnaan iman kita. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin kita perlu berpikir ulang untuk melakukan hal yang terlihat sepele seperti menyetel musik dengan volume tinggi, atau menyalakan motor atau mobil dengan suara knalpot yang memekakkan telinga, atau mungkin hewan peliharaan kita, karena bisa jadi perbuatan tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan tetangga kita. Oleh sebab itu, kita pun harus bersabar jika ada gangguan-gangguan yang mengurangi kenyamanan kita yang datang dari tetangga. Memang dalam bertetangga ada hak dan ada kewajiban, tapi dalam prakteknya Islam justru menganjurkan kita agar lebih banyak mengalah kepada tetangga. Selama hal tersebut tidak menyangkut dengan hal yang prinsip dalam Islam, maka bersabar adalah pilihan yang paling baik.
Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang tetangga itu melarang tetangganya yang lain untuk menancapkan kayu di dindingnya untuk pengukuh atap atau keperluan lainnya. Hadits riwayat Bukhari. Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa ada seseorang yang mengeluh akan banyaknya tikus di rumahnya. Kemudian orang tersebut diberi saran agar memelihara kucing, sehingga tikus-tikus tidak berani mendekati rumahnya. Tapi ia enggan dan mengatakan, jika tikus-tikus yang berkeliaran di rumahnya itu mendengar suara kucing, aku khawatir tikus-tikus itu akan lari ke rumah tetangga. Maka sama saja artinya aku menyakiti tetanggaku. Subhanallah. Sikap semacam ini memang tidaklah mudah. Maka jika kita mampu menegakkan hak-hak tetangga kita, balasannya pun tidak sembarangan. Nabi SAW menyebutkan bahwa ada 3 golongan yang dicintai Allah. Kemudian beliau menyebut salah satunya adalah laki-laki yang memiliki tetangga yang menyakitinya, kemudian ia bersabar menghadapi gangguannya hingga ajal memisahkan mereka. Hadits riwayat Ahmad. Jika Allah sudah mencintai hambanya, maka apalagi yang diharapkan seseorang dari Tuhannya? Nah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.